Selamat sore Sobat Senang. Jumpa lagi bersama saya dalam Daniel Show. Kali ini kita akan membahas UMKM dengan topik jual beli mobil bekas. Bersama saya Bapak Edi Uban. Dia adalah teman lama saya yang memang sudah menggeluti usaha jual beli mobil second sekitar puluhan tahun. Kita akan mendengarkan tips dari Bapak Edi Uban tentang jual beli mobil bekas, tik, trip, dan seluk-beluk tentang mobil bekas. Dan pada kesempatan sebelumnya saya juga bersama beliau jalan ke beberapa tempat untuk melihat langsung proses Bapak Edi Uban mengecek mobil untuk melakukan transaksi. Oke, langsung aja Sobat Senang, kita akan mendengar ulasan dari Pak Edi tentang bagaimana melihat atau misalnya memilih mobil second yang baik untuk para pengguna yang menginginkan mobil second. Halo Sobat Senang, ini bersama yang punya toko Gasong. Hari ini beliau nge-review bagaimana tindak kerja kami sebagai purna jual mobil second. Beberapa kali Daniel Lolo ikut dengan kami untuk pengecekan kendaraan. Adapun tips yang akan kami berikan kepada channel ini yaitu bagaimana untuk mendapatkan mobil second berkualitas baik. Tentu yang pertama adalah kita tidak lupa mengecek dari segi kondisi mobil, bodi, mesin, interior, dan surat-surat. Itu pasti. Semuanya punya rangkaian. Nah, bagaimana sobat-sobat sendiri untuk memilih mobil idaman dengan kategori mobil second? Yang pertama, ya biasanya kami melakukan pada saat datang pengecekan, kita tanya mobil ini pemakaian pribadi atau PT, bagaimana surat-surat. Kalau memang sudah dijelaskan secara detail, sambil kita cek kondisi bodi. Oke, kita lihat adakah indikasi pernah melakukan accident, tabrakan ataupun ditabrak. Yang kedua, berhubung kota Jakarta ini padat dan beberapa tempat pernah disinggahi oleh kebanjiran, kita cek apakah mobil ini pernah kebanjiran. Tentu kami punya tips di kapasitas itu. Nah, Sobat Senang, beberapa hari yang lalu kami mengecek kendaraan dengan jenis mobil Toyota Innova Reborn diesel. Untuk Reborn diesel ini pangsa pasar bagus. Kami berani beli harga lebih dari pasaran karena demandnya tinggi, permintaannya tinggi. Maka kami pun harus secara detail untuk memastikan bahwa unit ini grass. Setelah bodi, mesin kita cek, oke. Interior kita cek, masih kondisi original, kilometer pemakaian tidak jauh, skala servisnya benar, teratur, kita bisa pastikan itu. Setelah beres semua, baru kita cek surat-surat, kita cek keabsahannya. Banyak aplikasi-aplikasi sekarang untuk bisa mengecek dari sisi keabsahan surat. Kalau tidak ada indikasi curang,
atau legalitasnya benar, baru kita cocokkan harga. Begitu sobat senang, gitu kan. Jadi kategori yang tadi, tips-tips yang tadi adalah pertama, kondisi mobil, apakah masih original. Yang kedua, pemakaian servis secara rutin. Yang ketiga, surat-surat harus benar, terlegalitas. Dari 3 faktor itu mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita suka dari kendaraan second itu kita bisa ambil, atau kita bisa bayar, atau kita bisa beli. Kalau feeling. Nah, berhubung dengan feeling, sobat senang, dari sisi kami sebagai pembeli, ya kasarnya sebagai pemain mobil second, kita punya feeling. Ada harga, ada kualitas, ada harga, tentu menyangkut dengan kondisi. Sekarang kalau memang Purna jualnya bagus, contoh yang tadi Innova Reborn diesel 2018 yang kami cek, kilometer 40.000, servis rutin, beliau minta dengan harga, kami buka, mungkin kalau di pasaran harga masih 285 atau 280, kurang lebih. Kami berani beli pada saat itu 270 karena kami tahu kondisi mobilnya bagus, masih full ori. Jadi feeling kami menyatakan kalau dengan Purna jual kondisi mobil secondnya bagus, kami berani dengan rate yang harga tinggi. Contohnya itu Innova. Demikian simple yang kami punya pengalaman. Ya, apa tadi? Padahal feeling mengenai tentang feeling, gitu kan. Nah, mudah-mudahan di berikutnya kami bisa utarakan yang lain, karena sampelnya ada 2 jenis kendaraan yang sudah kami cek dengan sengaja saya tandemkan dengan Toko Gasong yang punya channel ini, agar beliau juga bisa tahu channelnya, para subscribe-nya, biar mengerti juga tentang keadaan mobil second, gitu. Oke, mungkin ada yang lebih ditanyakan lagi. Ya, itu gambaran singkat dari Pak Edi Uban. Jadi tips, trik, feeling itu sudah dijelaskan. Mungkin gimana kalau misalnya untuk beli mobil untuk dijual lagi, yang harus kita perhatikan apa? Apakah jenis, tren, atau apa itu, Pak? Kalau dari sisi orang minat atau sisi orang beli, mungkin tidak terlalu banyak pikiran itu. Nah, namun di sisi kami sebagai reseller mobil second, gitu kan, kami harus tahu pangsa pasarnya apa yang terjadi di lapangan, gitu. Nah, untuk tips atau triks yang tadi, tetap basicnya adalah mobil itu harus kondisi bagus, sebaik mungkin original. Tapi tidak mungkin di Jakarta ini sulit mendapatkan mobil original karena terlalu padat. Ya let's say nggak terlalu banyak lah yang sudah diasuransikan, tapi faktor utama adalah tidak pernah banjir dan accident. Terus hal yang paling utama adalah legalitas surat. Legalitas surat ini sangat dan harus diperhatikan. Karena kenapa? Ya, banyak kendaraan-kendaraan yang suratnya bodong. Hati-hati kawan-kawan, teman-teman. Sahabat senang, hati-hati. Kalau tidak feeling dengan kondisi suratnya, tips dari kami adalah lakukan, bawa ke Samsat atau Polda untuk pengecekan surat-surat. Di sana kita tahu, oh, surat ini
aman tidak. Kalau aman, lakukan transaksi. Singkat cerita kami. Semoga ada manfaatnya dan dapat dipakai. Terima kasih. Oke Sobat Senang, demikian perbincangan kita bersama Pak Edi Uban terkait dengan tips trik jual beli mobil second. Saya bisa merekomendasikan beliau kepada Sobat Senang jika memang Sobat Senang mau berkonsultasi atau mungkin punya barang, punya mobil atau ingin menjual atau ingin membeli, bisa kontak beliau di nomor bawah ini atau nanti kita akan buat di pertanyaan di deskripsi channel ini. Demikian Sobat Senang, jumpa lagi dalam lain kesempatan. Kita akan mengulas tentang topik-topik yang lain yang kiranya memberi manfaat buat kita semua. Orang senang, jiwanya sejahtera. Sobat Senang, salam senang.